Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ananda yang solih dan solihah. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya. Untuk ananda yang solih dan solihah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita sejarah kebudayaan Islam, di mana pada materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tahun duka cita dan kesedihan. Nah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun standar kompetensi yang akan kita bahas pada hari ini tentang memahami sejarah kehidupan Rasulullah pada periode Mekah. Kemudian kompetensi dasarnya menjelaskan tentang tahun kesedihan yang penuh cobaan bagi Nabi Muhammad. Kemudian membaca dengan tartil dan memahami kandungan Quran surat At-Taubah ayat 113 dan menceritakan pernikahan Nabi SAW dan Aisyah. Nah, untuk yang pertama akan kita bahas yaitu wafatnya Abu Thalib. Siapa yang kenal dengan Abu Thalib? Ya, tentu nama Abu Thalib itu tidak asing bagi kita. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu gencar membela dakwahnya Rasulullah. Namun sangat disayangkan adalah ketika di akhir hayatnya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini belum sempat mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, nah dalam hal tersebut pamannya Rasulullah itu begitu berjuangnya ketika Rasulullah berdakwah, kemudian begitu ketika Rasulullah itu diserang oleh tentara kafir gitu kan, dibela oleh pamannya Rasulullah, siapa itu Abu Thalib. Nah, namun pada usia 80 tahun ini pamannya Rasulullah itu mengalami sakit yang sangat parah. Kemudian ketika itu sakitnya semakin parah dan ketika mendekati ajalnya, Rasulullah mengajak kepada pamannya Nabi itu untuk mengucapkan kalimat tauhid. Nah, namun pamannya Nabi Abu Thalib itu dibisiki sama Abu Jahal gitu, apakah engkau akan mengikuti agamanya Muhammad gitu kan, katakan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ternyata pada akhir hayatnya pamannya Nabi ini tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Beliau tetap berpegang teguh pada agama nenek moyangnya sampai dengan akhir hayatnya. Nah, di situ Rasulullah meminta ampunan kepada Allah agar pamannya itu diampuni dosa-dosanya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Quran surat At-Taubah ayat 113. Nanti silahkan dibaca ayatnya ya, seperti itu. Nah, di situ dikatakan bahwa tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Quran surat At-Taubah ayat 113. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa yang namanya keimanan itu kita tidak bisa mewarisi dari siapapun. Abu Thalib kurang apa? Pamannya Nabi, ya. Kemudian beliau sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau begitu berjuangnya membela dakwahnya Rasulullah. Tapi ya itu namanya hidayah, ya. Dia di hari akhir hayatnya bahkan pamannya Nabi sendiri belum mendapatkan hidayah untuk bisa memeluk agama Islam. Maka bersyukur kita hari ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam, kemudian kita diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran, kemudian kita diberikan kesempatan untuk bisa mengenal Rasulullah dan belajar di lembaga pendidikan Islam. Ya, hidayah yang tidak akan bisa dibayar dengan harta berapapun. Nah, seperti itu ya. Nah, kematian Abu Thalib pada bulan Rajab atau Ramadan di tahun ke-10 dari kenabian, terjadi 6 bulan setelah peristiwa pemboikotan. Jadi kalau pekan lalu kita bahas tentang pemboikotan, nah 6 bulan setelah diboikot ya, kemudian pemboikotan itu berakhir karena rusaknya perjanjian itu dan dibatalkannya perjanjian-perjanjian yang ada ketika pemboikotan. 6 bulan kemudian pamannya Nabi Muhammad SAW itu wafat ya. Nah, kemudian setelah itu ya masuk ke
poin berikutnya itu Khadijah menuju rahmatullah. Siapa Khadijah? Khadijah itu adalah Ummul Mukminin, ya. Beliau adalah ibunda para mukmin gitu kan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Khadijah, istrinya Rasulullah yang paling dicintai. Beliau itu adalah orang yang sangat mendukung dakwahnya Rasulullah, beriman ketika yang lain itu ingkar, sangat mendukung dan memberikan seluruh harta, bahkan jiwanya itu untuk dakwahnya Rasulullah. Tapi kemudian tidak lama, ya, di situ ada perkiraan, ada yang menyebutkan 3 hari, ada juga yang menyebutkan 2 bulan setelah wafatnya paman Nabi, kemudian disusul dengan wafatnya Ibunda Khadijah. Kurang sedih apa coba baginda Rasulullah setelah ditinggal oleh pamannya, kemudian ditinggal oleh istri tercintanya. Ya Allah, gitu kan. Dan disitulah perjuangannya baginda Rasulullah SAW ketika berdakwah, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa Rasulullah SAW sering menyebut nama Khadijah, mendoakan rahmat untuknya, serta selalu merasa sedih dan terharu setiap kali mengingatnya. Beliau sering menyembelihkan seekor kambing lalu mengirimkan pada kerabat-kerabatnya Khadijah, sahabat-sahabatnya, karena Khadijah itu keluarganya sangat diutamakan, seperti itu. Nah, seiring dengan hal itu bertumpuklah kesedihan baginda Rasulullah. Kemudian seiring dengan bertumpuknya kesedihan itu, akhirnya apa? Orang-orang kafir itu semakin menyerang Rasulullah, karena Abu Thalib sebagai pamannya Nabi sudah tidak ada. Sebelum-sebelumnya ada pamannya Nabi yang membela dakwahnya. Kemudian setelah pamannya Nabi meninggal, tidak ada lagi yang membela dakwahnya Nabi. Akhirnya apa? Nabi diserang. Kemudian Nabi semakin dikucilkan dan lain sebagainya, sehingga bertambahlah di tengah-tengah kesedihannya beliau ditinggalkan oleh pamannya, ditinggalkan oleh istrinya, kemudian Rasulullah juga diserang oleh orang-orang kafir, seperti itu. Nah, kemudian pernah satu ketika Rasulullah SAW itu beliau disiram oleh tanah, ya, oleh orang-orang kafir, kemudian sampai-sampai anaknya Rasulullah itu, ya, Fatimah itu membandingkan Rasulullah, dan kemudian dia menangis, ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Janganlah menangis wahai putriku, sungguh Allah yang akan melindungi ayahmu." Masya Allah, Rasulullah SAW itu sangat luar biasa, ya. Dan beliau pernah berkata, tidak ada penganiayaan orang-orang Quraisy itu yang paling aku benci melainkan setelah kematian Abu Thalib, ya, karena tidak ada lagi yang membela Rasulullah dalam dakwahnya. Kemudian setelah itu tidak lama, ya, kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Saudah, ya. Setelah 1 tahun menikah dengan Saudah, menikahlah dengan Aisyah. Nah, Aisyah itu merupakan salah satu istrinya Rasulullah yang sangat faqih, yang sangat tinggi ilmunya, ya, karena memang beliau betul-betul mendampingi Rasulullah dan ilmunya itu sangat tinggi, seperti itu. Demikian yang dapat kita bahas pada hari ini. Tetap semangat. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hal ini, dan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke nomor WA Umi. Dan kemudian setelah itu jika ada hal-hal yang memang dirasa penjelasannya itu tidak sesuai, maka silahkan nanti kita akan bahas secara bersama. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.